Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang gadis yang berubah menjadi ular dan membuat geger warga. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di lereng Merapi yang diselimuti kabut tipis saat fajar, tersembunyi sebuah desa bernama Gadingan. Suasana di sana selalu sejuk. Namun di balik ketenangan itu, tersimpan kisah yang tak pernah usang diceritakan orang-orang tua. Kisah tentang seorang perempuan muda yang mendurhakai ibunya dan menerima balasan yang tak pernah disangka. Namanya Sekar. Sekar adalah satu-satunya anak dari Mbah Surti, janda tua yang tinggal di sebuah rumah kayu sederhana di pinggir ladang tembakau. Rumah itu berdiri tak jauh dari langgar kecil yang selalu dikunjungi Mbah Surti menjelang maghrib. Setiap pagi, perempuan tua itu menyapu halaman, menyirami pot berisi bunga kantil, dan merapikan sajadah dengan hati-hati. Ia sabar, meski tubuhnya tak lagi kuat seperti dulu. Sekar dahulu dikenal sebagai anak yang penurut. Tapi sejak merantau ke kota Yogyakarta untuk bekerja di sebuah toko pakaian, tabiatnya mulai berubah. Ia jarang pulang, dan ketika pulang pun, wajahnya selalu cemberut. Ia merasa malu pada rumah reot itu, pada ibunya yang hanya berbalut kain lusuh dan kerudung yang warnanya sudah pudar. Pagi itu, ayam-ayam belum sempat bertengger lama ketika suara motor menderu di halaman. Sekar pulang. Rambutnya dicat kemerahan, pakaian ketat melekat di tubuh, dan aroma parfum kota langsung mengalahkan bau tanah basah desa. Mbah Surti tersenyum menyambut. Tapi Sekar hanya menyalami ibunya dengan ujung jari lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. "Wis mangan tu, Le?" tanya Mbah Surti pelan dari dapur. Sekar tak menjawab. Ia sibuk membuka gawainya, membalas pesan dari teman-temannya yang mengajaknya kembali ke kota malam nanti. Ia hanya pulang karena cuti kerja, bukan untuk tinggal lama. Ia bahkan lupa bahwa hari itu adalah malam Jumat Kliwon. Malam yang dipercaya warga Gadingan sebagai waktu yang tidak biasa. Mbah Surti tak menyerah. Ia menyiapkan nasi jagung dan sayur lodeh kesukaan Sekar. Tapi ketika ia mengetuk pintu kamar, Sekar hanya membalas dengan suara ketus. "Aku ora pengin makan, Bu. Bosan makanan kampung terus. Mana sinyal juga susah di sini." Sumpek. Mbah Surti menunduk. Ia tak berkata apa-apa. Hatinya perih, tapi tak menunjukkan luka. Di langgar kecil dekat rumah, suara pengajian anak-anak mengalun. Lampu-lampu minyak menyala redup. Tapi rumah Mbah Surti justru gelap, dingin, dan penuh ketegangan. Dan malam itu, ada sesuatu di udara yang berbeda. Udara terasa berat. Angin berembus lambat, membawa bau yang asing. Sekar belum tahu. Belum menyadari bahwa keputusannya untuk pulang hari itu bukanlah kebetulan. Bahwa bumi Gadingan diam-diam telah membuka pintu untuk sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang sudah lama terpendam di bawah Watu Gede, batu besar yang terletak di ujung desa, dan hanya didatangi oleh mereka yang tidak takut akan kutukan. Mentari baru saja mengintip dari balik gunung Merapi, ketika Mbah Surti selesai menunaikan sholat subuh. Ia bergegas menuju sumur, menimba air untuk mencuci piring bekas makan semalam yang tak disentuh Sekar. Tangan tuanya gemetar menahan dingin, tapi wajahnya tetap teduh. Di ujung mulutnya, doa-doa lirih terus mengalir. Sementara itu, Sekar masih terlelap di dalam kamar. Suara ayam jago dan serangga pagi tak mampu menembus gendang telinganya. Ia baru bangun ketika cahaya matahari menembus jendela dan mengenai wajahnya. Dengan malas, ia duduk di pinggir ranjang dan membuka ponsel. Wajahnya kesal. "Signal ra ono maneh. Desa iki kok isi kaya zaman prasejarah wae." Gumamnya sambil melempar ponsel ke atas bantal. Mbah Surti mengetuk pintu perlahan, membawa segelas teh panas. "Le, iki teh anget. Waktu sholat subuh wis lewat. Ayo wudhu, terus endonga." Suaranya lirih, namun penuh harap. Namun yang dibalas justru tatapan tajam dari Sekar. Ia membuka pintu dengan kasar. "Aku wis gede, Bu. Ora usah dikongkon-kongkon sholat terus. Nggak ngerti, tuh."
Mbah Surti terdiam. Ia menunduk, menahan napasnya. Wajahnya yang keriput tertimpa cahaya pagi, membuat sosoknya terlihat rapuh dan lelah. Namun matanya masih menyimpan kasih yang dalam. Tak puas dengan kemarahannya, Sekar menyenggol nampan berisi teh hingga gelas itu jatuh dan pecah di lantai. Air panas menyiram kaki Mbah Surti, membuatnya terhuyung mundur. "Ra usah cerewet. Iki omah-omahku dewe. Aku ora butuh diatur." Seketika suasana menjadi hening. Angin pagi berhenti sejenak. Burung-burung yang biasanya berkicau pun mendadak diam. Bahkan suara dedaunan seperti membeku. Dan saat itulah, Sekar mengangkat kakinya dan menendang tubuh ibunya yang ringkih hingga jatuh ke lantai tanah. Tubuh Mbah Surti terbanting pelan. Ia tidak menangis, tidak juga memaki. Ia hanya menahan sakit di tulang pinggulnya, lalu mencoba duduk perlahan. Dari balik jendela, seorang tetangga, Embok Nah, melihat kejadian itu. Ia menutup mulutnya dengan tangan, lalu bergegas pergi. Tak berani berkata apa-apa, tapi hatinya bergemuruh. Gadingan memang desa yang damai, tapi semua orang tahu, tanah ini menyimpan rahasia yang tak boleh dilanggar. Di luar rumah, langit mulai mendung meski hari baru mulai. Angin bertiup aneh, meliuk-liuk seperti mencari jalan. Sementara Sekar berjalan keluar tanpa rasa bersalah. Ia menyalakan rokok, duduk di kursi bambu depan rumah, dan memutar lagu dari gawainya yang tak kunjung mendapat sinyal. Dan di dalam langgar kecil, suara kiai tua sedang mengaji dari surah Luqman, ayat tentang berbakti kepada orang tua. Suaranya menggema, mengiris langit yang mulai menghitam sebelum waktunya. Di balik batu besar yang teronggok di ujung desa, seekor ular besar menggeliat pelan, seolah baru terbangun dari tidur panjang. Langit desa Gadingan mendadak gelap meski matahari belum sempurna tenggelam. Awan hitam menggumpal di atas puncak Merapi, mengirimkan petir yang menyambar dari kejauhan. Angin bertiup tak menentu, menggoyangkan dahan jambu di samping rumah Mbah Surti. Mbah Surti duduk bersandar di dinding dalam rumah. Tubuhnya lemas dan nafasnya tersengal. Bekas tendangan Sekar masih terasa nyeri di pinggulnya. Di tangannya, tergeletak tasbih kayu cendana yang sudah aus, namun tetap ia genggam erat. Mulutnya bergetar lirih, memanjatkan doa-doa dengan suara hampir tak terdengar. Sementara itu, Sekar mengurung diri di kamar. Suara azan maghrib dari masjid kecil di ujung jalan sama sekali tak menggugahnya. Ia menutup kedua telinga dengan bantal, lalu menyumpah-nyumpah karena hujan mulai turun deras. Gawainya kehabisan baterai. Listrik di desa padam. Rumah gelap gulita, hanya diterangi cahaya redup dari lampu teplok di ruang tengah. Desa kampungan ora ono listrik, sinyal ilang, segelap iki. Gerutunya sambil menyalakan lilin di atas meja kecil. Hujan makin deras. Suara petir menggema memecah langit. Tiba-tiba angin menyelinap lewat celah jendela yang terbuka sedikit. Lilin mati. Sekar terlonjak kaget. Ia meraba-raba dinding, mencoba membuka pintu kamar. Tapi pintu itu tak mau bergerak. Seolah terkunci dari luar. Bu, bukakno pintune, teriaknya. Tapi tak ada jawaban. Hanya suara hujan dan derit kayu tua yang bersahutan. Dalam gelap, Sekar mulai mendengar suara aneh. Bukan suara air, bukan pula angin, tapi bisikan. Lembut, mendesis, seperti suara dari bawah tanah. Kowe durhaka, kowe ndurake amarahmu marang ibu kandungmu. Sekar panik. Ia menutup telinga, tapi suara itu masuk langsung ke dalam kepalanya. Suara itu bukan hanya satu, tapi seperti banyak, mengelilinginya, melingkar seperti lilitan. Ia mengambil cermin kecil di atas meja rias. Tapi saat menatap wajahnya sendiri, Sekar terpaku. Matanya tak lagi seperti mata manusia. Irisnya menjadi sipit memanjang dan berkilat kehijauan. Lidahnya menjulur tanpa ia sadari, bercabang seperti lidah ular. Ia menjatuhkan cermin itu dan mundur perlahan, tapi kakinya terasa berat, seperti diseret oleh sesuatu. Tangannya mulai bersisik, punggungnya terasa panas, seperti retak dan terbelah. Ia merangkak ke pojok kamar,
tubuhnya melata tanpa kendali. Apa iki? Bu, tulung! Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Angin malam menyapu masuk, membawa aroma tanah basah dan bau menyengat seperti bau bangkai binatang. Sekar menggeliat. Tubuhnya kini sepenuhnya tak seperti manusia. Ia tidak bisa berdiri. Ia tidak bisa bicara. Ia hanya bisa mendesis. Dan saat itu juga, di luar rumah, kilat menyambar pohon randu. Suaranya memekakan telinga. Warga desa yang masih terjaga keluar rumah, melihat ke arah langit. Di ujung jalan, dari balik semak belukar dan pohon jati, seseorang melihat bayangan besar menjalar cepat ke arah hutan di dekat Watu Gede. Sesosok ular raksasa, berwarna hijau hitam, melata dengan mata menyala dan sisik yang berkilau di bawah hujan. Dan rumah Mbah Surti sepi, tanpa jejak. Hanya tinggal pintu terbuka dan lantai tanah yang basah. Pagi menjelang dengan sunyi yang ganjil. Biasanya, desa Gadingan ramai oleh suara ibu-ibu menyapu halaman dan anak-anak berlari ke madrasah. Tapi hari itu, suasana seperti tertahan. Kabut belum beranjak meski matahari telah naik. Langit tetap kelabu. Ayam-ayam tak berkokok. Dan rumah Mbah Surti masih terbuka pintunya. Tapi tak seorang pun ada di dalamnya. Embok Nah, tetangga yang semalam melihat kejadian di balik jendela, memberanikan diri mendekat. Ia memanggil pelan. Mbah Surti, Sekar piye kabarmu? Tak ada jawaban. Hanya angin lembut yang keluar dari dalam rumah, membawa bau aneh, bau daun layu dan tanah basah. Embok Nah melangkah masuk, disusul beberapa warga lain yang mulai berkumpul. Di ruang tengah, mereka hanya menemukan tasbih milik Mbah Surti yang tergeletak di tikar, dan serpihan cermin di kamar Sekar. Tak ada tanda-tanda kehidupan. Namun di lantai, terdapat bekas jejak aneh, seperti goresan dari sisik besar yang melata. Jejak itu berlanjut keluar rumah, menuju jalan tanah di sisi timur desa, dan menghilang di arah hutan kecil dekat Watu Gede. Watu Gede bukan tempat biasa. Batu besar itu berdiri sendiri di tengah hutan, menjulang seperti punggung raksasa. Orang-orang tua menyebutnya batu tua penjaga desa. Tak sembarang orang berani mendekat. Di malam-malam tertentu, warga sering melihat api menyala di sekitarnya, atau mendengar suara aneh dari balik pepohonan. Pak Lurah memerintahkan beberapa warga untuk memeriksa jejak itu. Mereka berjalan pelan, mengikuti alur sisik yang meninggalkan bekas di tanah basah. Semakin jauh mereka melangkah, suasana hutan semakin sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya daun-daun yang bergerak pelan, seolah berbisik. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah batu besar itu. Endelok kui, ana sing glundung neng dhuwur watu. Mereka semua mendongak. Di atas Watu Gede, tampak seekor ular raksasa melingkar, diam tak bergerak. Tubuhnya hijau gelap dengan sisik berkilau. Panjangnya mungkin melebihi panjang rumah desa. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya. Mata itu tak seperti mata binatang. Tatapannya seperti menyimpan kemarahan dan kepedihan manusia. Ular itu tidak menyerang. Ia hanya berdiam, sesekali mengangkat kepala dan mendesis pelan ke arah mereka. Suara desisnya seperti membawa nama. Sekar, salah satu sesepuh desa, Mbah Darman, yang ikut berjalan ke sana, langsung bersimpuh. Ia menutup wajahnya dengan sorban, lalu berseru, "Aloh, wenehana pangapura marang anak sing kesasar iki." Warga lainnya terpaku. Tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Mereka memilih mundur perlahan, tak ingin mengusik makhluk yang kini menjadi penjaga batu tua itu. Dan sejak hari itu, Watu Gede tak pernah lagi sepi. Ular besar itu selalu tampak setiap malam Jumat Kliwon, melingkar tenang seperti sedang menjaga sesuatu. Kadang ia bergerak, kadang hanya mendesis ke arah desa, seolah mengawasi dari kejauhan. Orang-orang percaya, Sekar telah menjadi bagian dari kutukan. Ia tak mati, ia tak hilang. Ia hanya berubah wujud, dikembalikan ke tanah, ke bentuk yang sepadan dengan kedurhakaannya. Hari-hari berlalu, namun desa Gadingan tidak lagi sama. Langit sering mendung walau tak hujan. Pohon-pohon di tepi jalan tumbuh lebih lebat, seolah menutupi sesuatu.
Anak-anak tak lagi bermain dekat hutan. Dan suara burung hantu sering terdengar bahkan di siang hari. Warga mulai menjaga lisan. Mereka saling mengingatkan untuk tidak bicara sembarangan tentang Sekar atau kejadian malam itu. Tapi nama Sekar tetap muncul dalam bisik-bisik orang desa. Disebut dengan pelan setiap kali ular besar terlihat di puncak Watu Gede. Di balik sunyi itu, ada satu suara yang tak pernah berhenti. Doa dari seorang ibu yang meski tubuhnya lemah, masih menggenggam harapan. Mbah Surti ternyata masih hidup. Ia ditemukan warga beberapa hari setelah kejadian, tergeletak di ladang belakang rumah. Tubuhnya lemah dan tak bisa bicara. Namun matanya tetap terbuka, mengarah ke langit. Ia dirawat oleh para tetangga secara bergantian. Mbah Darman mengizinkannya tinggal di Langgar Tua, di sudut desa yang sudah lama tak digunakan. Di sana, Mbah Surti hanya bisa duduk bersandar pada dinding, dengan wajah pucat dan tangan yang masih memegang tasbih. Tidak ada satupun kata keluar dari mulutnya sejak malam anaknya menghilang. Namun di malam-malam tertentu, ketika langit bersih dan bulan menggantung bulat di atas Watu Gede, seseorang melihat Mbah Surti berjalan perlahan ke arah batu besar itu. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa melangkah sendiri. Kaki yang sudah lemah, tubuh yang ringkih, semuanya seolah kuat hanya pada malam itu. Ia akan duduk di depan batu, menatap ular besar yang melingkar diam. Lalu bibirnya mulai bergerak, meski tak ada suara. Matanya basah, air mata menetes tanpa suara, bercampur dengan embun dini hari. Sekar, ibu isi endonga kanggo kowe. Begitulah, malam demi malam, doa itu terus mengalir. Tak peduli bentuk anaknya kini bukan lagi manusia. Tak peduli tubuh itu sudah bersisik dan lidahnya bercabang. Ia tetap anak yang dilahirkan dari rahimnya. Tetap darahnya. Tetap hatinya. Warga hanya bisa melihat dari jauh. Mereka menjaga jarak, namun diam-diam mengagumi ketabahan Mbah Surti. Tidak satupun dari mereka mampu memahami bagaimana hati seorang ibu bisa memaafkan, bahkan saat seluruh dunia sudah menghukumi. Dan setiap kali Mbah Surti kembali dari Watu Gede, ada aroma bunga kantil yang terbawa angin. Langit menjadi lebih terang, dan kabut pelan-pelan menghilang. Seolah semesta pun tahu, doa itu tak pernah kosong. Ia terus mengetuk pintu langit, menunggu waktu, entah untuk keajaiban atau penghabisan. Hari itu Jumat Kliwon. Sejak pagi, hawa di desa Gadingan terasa berat. Langit tak sepenuhnya cerah, tapi juga tak sepenuhnya mendung. Angin bertiup lambat, membawa suara-suara jauh seperti nyanyian dari masa silam. Warga menutup jendela lebih awal. Bau dupa dan asap kemenyan tercium dari beberapa rumah yang masih menjaga tradisi. Di Langgar Tua, Mbah Surti duduk bersandar pada dinding kayu. Tubuhnya semakin kurus. Nafasnya pelan, kadang tersendat. Tapi matanya tetap tajam menatap langit di luar jendela, seolah menunggu waktu yang telah ia kenal jauh sebelum tiba. Malam menjelang. Lantunan sholawat dari masjid kecil terdengar sayup. Di kejauhan, gonggongan anjing bersahut-sahutan. Dan di atas Watu Gede, bayangan ular besar mulai tampak. Ia melingkar lebih erat dari biasanya. Tubuhnya tak banyak bergerak, namun matanya menyala terang. Suaranya mendesis pelan, tapi cukup untuk mengguncang daun-daun di sekitarnya. Beberapa warga dari kejauhan menyaksikan. Mereka tahu, malam ini berbeda. Bahkan Pak Lurah, yang biasanya tak percaya hal-hal gaib, memilih berdiam di dalam rumah, membaca wirid yang jarang ia sentuh. Tengah malam, langit tiba-tiba menjadi gelap total. Bintang-bintang lenyap. Angin berhenti. Suara jangkrik dan burung malam menghilang. Lalu terdengar suara pelan dari arah Langgar Tua. Suara pintu yang terbuka sendiri. Mbah Surti melangkah keluar, perlahan, tanpa bantuan siapapun. Ia memakai kain lurik tua dan selendang abu-abu yang pernah dipakai suaminya dahulu. Ia berjalan menuju Watu Gede. Langkahnya pelan namun pasti. Seolah tanah membuka jalan hanya untuknya. Di puncak batu, ular besar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Lidahnya menjulur ke udara, mencium bau malam. Matanya menatap lurus ke arah sosok yang datang dengan tenang. Mbah Surti berhenti di depan batu.
Ia menengadah. Dalam bayangan remang, wajahnya terlihat bercahaya, meski tubuhnya renta. Ibu Ranggondok. Ibu Radendam. Ibu Mungkangen. Tangan tuanya terangkat, menyentuh batu di depannya. Ular itu turun perlahan, mendekat tanpa suara. Desisnya berhenti. Matanya melembut. Warga yang mengintip dari jauh menahan napas. Tak satu pun dari mereka berani bergerak. Semua hanya bisa melihat, tak percaya pada apa yang tengah berlangsung. Ketika ular besar itu mencapai tanah, ia melingkar di sekitar Mbah Surti. Tidak dengan ancaman, tidak dengan amarah, tapi seolah memeluk. Tubuh sisiknya melingkari sosok tua itu dengan lembut, lalu berhenti, diam, seakan ingin tetap di sisi sang ibu. Langit tiba-tiba memunculkan cahaya aneh, seperti kilatan petir, tapi tak bersuara. Cahaya itu turun dari atas watu gede, menyinari ular dan Mbah Surti, lalu perlahan meredup. Saat cahayanya hilang, warga terdiam, terpaku oleh pemandangan di hadapan mereka. Ular itu lenyap. Mbah Surti pun tak terlihat lagi. Yang tersisa hanya kain lurik tua yang terlipat rapi di atas batu, dan tasbih cendana yang kini retak menjadi dua. Beberapa hari setelah malam Jumat Kliwon itu, desa Gadingan diliputi keheningan yang lain. Bukan karena takut, tapi karena haru. Warga merasa kehilangan, tapi tak tahu harus berduka untuk siapa. Tak ada jenazah, tak ada pemakaman. Hanya batu besar yang kini terasa berbeda, lebih teduh, lebih tenang. Pagi hari setelah kejadian itu, Pak Lurah, Mbah Darman, dan beberapa tokoh desa berjalan menuju Watu Gede. Mereka membawa bunga kantil, air kembang, dan kain kafan putih, sekadar bentuk penghormatan. Tak seorang pun berbicara. Semua berjalan dengan hati-hati, menjaga rasa yang belum terucap. Saat mereka sampai di sana, suasana begitu hening. Burung-burung kembali bernyanyi. Kabut pagi perlahan memudar. Watu Gede tampak bersih, seolah telah disapu oleh embun malam. Di bagian tengah batu, terdapat guratan samar, bukan ukiran manusia, tapi seperti bekas lilitan raksasa, melingkar lembut dan menyisakan bayangan yang tak bisa dijelaskan. Di atas batu itu, tergeletak tasbih kayu cendana milik Mbah Surti yang telah retak. Pak Lurah mengambilnya perlahan, lalu menyerahkannya pada Mbah Darman. Kita simpen neng langgar. Iki dudu sembarang tasbih. Mbah Darman mengangguk. Ia tahu, barang itu tak hanya benda. Ia menyimpan doa, pengorbanan, dan kasih seorang ibu yang tak pernah pudar. Sejak hari itu, Watu Gede tak lagi menakutkan. Anak-anak mulai bermain di sekitar hutan, meski tetap menjaga sikap. Warga yang lewat seringkali meletakkan bunga kantil di kaki batu, atau sekadar berhenti sejenak dan menundukkan kepala. Ular besar itu tak pernah terlihat lagi. Tapi beberapa orang bersumpah, di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama, mereka melihat bayangan panjang bergerak pelan di sekitar Watu Gede. Tidak mengancam, tidak menyerang, hanya hadir sebentar, lalu menghilang. Mereka menyebutnya sebagai penjaga, penunggu yang tak ingin disembah, tapi cukup dihormati. Sebab ia membawa pelajaran yang tak bisa diajarkan dengan kata-kata. Di langgar tua, tasbih Mbah Surti digantung di sisi dinding. Setiap sore, anak-anak kecil belajar mengaji di sana, di bawah bimbingan Mbah Darman. Tak ada yang tahu persis apa yang terjadi malam itu, tapi setiap orang di desa sepakat satu hal, bahwa cinta ibu bahkan dalam murka sekalipun, tetap bisa menjadi cahaya yang menyelamatkan. Dan di Watu Gede, angin selalu berhembus lembut, seolah ada yang masih berdoa di sana. Senyap, tapi tak pernah absen. Sahabat semua, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran besar tentang pentingnya berbakti kepada orang tua, menjaga lisan, dan tidak meremehkan doa seorang ibu. Walaupun cerita ini bersifat fiktif, disusun dengan balutan unsur magis dan kearifan lokal, namun makna dan nilai yang dikandungnya sangat nyata dan selaras dengan ajaran agama kita. Pertama, seorang anak wajib menghormati dan menyayangi orang tuanya, apalagi seorang ibu. Bahkan ketika ibu sedang marah atau menegur, kita tetap diwajibkan bersikap lembut dan merendah.
Allah telah memperingatkan dengan tegas dalam Al-Quran. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Kedua, durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang tidak hanya membawa bencana di akhirat, tetapi juga dapat mendatangkan kesengsaraan di dunia. Dalam hadits disebutkan bahwa ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Salah satunya adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Tirmidzi. Ketiga, doa seorang ibu adalah doa yang menembus langit. Sekalipun anaknya telah menyakiti hati, seorang ibu yang sholihah akan tetap mendoakan kebaikan bagi anaknya. Seperti yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu. Quran Surat Al-Isra 23. Semoga kita semua terhindar dari sifat durhaka. Dan semoga Allah selalu memberikan kita hati yang lembut untuk selalu mencintai dan menghormati orang tua kita, selama mereka hidup maupun setelah wafatnya. Cerita ini adalah fiksi. Seluruh tokoh, nama, dan peristiwa disusun dengan imajinasi kreatif yang sengaja dibuat seolah nyata, agar bisa menggugah hati dan menyampaikan hikmah yang dalam. Apabila ada kesamaan nama atau tempat, itu semata-mata kebetulan belaka. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga akhir. Jika kalian merasa cerita ini memberi manfaat, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh hikmah dan inspirasi. Semoga Allah menjaga hati kita, membimbing langkah kita, dan menguatkan cinta kita kepada orang tua kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.